Bagaimana fitnah pada keluarga dan tetangga itu, Ustaz? Allah mengatakan bahwa harta dan anak-anak kita adalah fitnah ujian. Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian buat kalian. Terkadang kita menjadi kikir gara-gara anak dan istri. Ujian. Terkadang kita banyak lalai dari sholat berjamaah, sholat tahajud gara-gara anak. Ujian. Tetangga juga, terkadang kita diuji oleh Allah dengan tetangga yang kurang menghormati kita. Ujian. Iya. Atau kita pernah melakukan kata-kata yang tidak baik atau mengganggu hati atau menyakiti hati tetangga. Nah, kesalahan-kesalahan kita terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, itu bisa digugurkan dosa-dosanya dengan apa? Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Itu dia maksudnya ya, Allahu a'lam. Apakah ISIS itu berakidah benar? Apa pahamnya? Sudah difatwakan oleh banyak ulama, seperti yang ada di Saudi, di negeri-negeri Islam termasuk Indonesia. Semua ulama-ulamanya menyatakan bahwa ISIS itu pemikiran Khawarij. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mudah sekali ya mengkafirkan, dan ciri-ciri Khawarij yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya ada semua pada mereka. Makanya itu yang dikabarkan Rasulullah akan munculnya Khawarij di setiap generasi. Ya. Maka dari itulah hati-hatilah ya akhwat Islam, pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang sangat bahaya sekali, merusak sekali. Ya, bahkan menghancurkan citra Islam itu sendiri, sehingga akhirnya banyak orang yang fobi kepada Islam gara-gara mereka. Sallallahu alaihi wal afiyah. Bagaimana menyikapi tentang pemerintahan saat ini di media sosial? Apakah kita diamkan saja atau kita harus berusaha menjelaskan sesuai dengan agama kita? Pak, dalam Islam haram hukumnya menebar aib penguasa. Itu fatwa para ulama dari zaman ke zaman. Kita tidak boleh menebar aib penguasa, ya, aib penguasa kita di media-media sosial, di internet dan yang lainnya, tidak boleh. Dalam Islam, kewibawaan penguasa harus dijaga. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Man arada an yansah lidhi sultan," siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdi alaniyah, jangan nasihati terang-terangan, jangan. Tapi fal yakhlubih, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau dia tidak mau terima nasihat kita, faqad adda alladhi alaih, dia sudah selesai melaksanakan tugas. Ini yang diperintahkan oleh agama kita, Pak. Makanya aib-aib penguasa tidak boleh ditebar di media-media umum. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tujuannya apa? Supaya penguasa punya kewibawaan. Sebab kalau penguasa tidak punya wibawa, rakyat pun tidak hormat. Akibatnya apa? Akibatnya tidak akan terjamin keamanan politik dan yang lainnya. Nah, ini akal Islam, azakumullah. Makanya kan Rasulullah bersabda apa? Ya. Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Wa man akrama sultan akramahullah. Dan siapa yang memuliakan, menghormati penguasa, Allah akan hormati dia, Allah akan muliakan dia.
Hadis ini hasan. Ini ya yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Kalau memang penguasa itu melakukan kesalahan, kewajiban kita nasihati antara kita dengan dia melalui instansi-instansi ataupun orang-orang yang bisa didengar oleh pemerintahan. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana cara mengajak orang mengaji? Hanya sedikit yang mau diajak mengaji Al-Quran dan hadis. Memang Pak, ngajak orang ngaji itu susahnya minta ampun. Tapi kalau Bapak bikin konser musik, tidak diundang pun datang dengan sendiri. Kenapa Pak? Karena memang kebenaran itu berat. Kebenaran itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan Rasulullah SAW sabda, al-jannatu huffat bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wan naru huffat bis syahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh yang disukai oleh syahwat. Makanya tidak aneh kalau kita mengadakan kajian yang datang sedikit, karena kebenaran itu tidak sukai oleh hawa nafsu. Tapi ketika Bapak mengadakan acara-acara dangdutan, joget-joget, ya, orang banyak yang datang karena sesuai dengan syahwat. Memang subhanallah, ya, keadaannya demikian. Makanya orang-orang yang Masya Allah rindu untuk duduk di majelis taklim, selalu ingin pergi ke masjid, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendidik anak agar mau di atas sunnah? Mendidik anak memang butuh perjuangan. Terkadang kita harus sabar menghadapi sikap-sikap anak yang tidak mengenakan. Makanya kata Ibnu Qayyim, beda antara bapak yang sayang kepada anak dengan kebodohan dan bapak yang sayang kepada anak tapi dengan ilmu. Orang yang sayang kepada anak tapi dengan tanpa ilmu, dia biarkan anaknya main sana sini dengan syahwatnya. Yang penting anak senang. Akhirnya apa? Tumbuhlah ia menjadi seorang pemuda yang pemalas, pemuda yang lebih mengikuti syahwat. Tapi orang tua yang sayang kepada anak dengan ilmu, dia akan susahkan anaknya demi supaya nanti setelah besar baik insya Allah. Dia latih untuk makan, nah jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Dia biasakan setiap kali dia pakai tangan kiri, ditegur lagi. Dia contohkan kepada anak sholat tahajud. Dia contohkan bagaimana tata cara wudu. Dia contohkan bagaimana sholat. Anak butuh contoh dari orang tua. Anak pun butuh perhatian dari orang tua. Tapi sekarang orang tua sibuk dengan BBM, sibuk dengan WhatsApp. Masuk di rumah, bapak dan ibu sibuk dengan BBM-nya. Akhirnya apa Pak? Terkadang kalau anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tua, suka nakal. Nah, ketika anak nakal, ibu sedang BBM-an, pasti sifat ibu jadi temperamenan. Cepat marah. Kamu itu gimana sih nak? Ibu lagi asik BBM. Padahal subhanallah, ya anak itu minta diperhatikan. Kalau bisa BBM-nya simpanlah nanti. Ada waktu khusus ketika nge-BBM. Anak udah tidur baru silakan nge-BBM. Curahkan perhatian kita kepada anak. Kita berusaha untuk didik anak kita. Dia butuh perhatian kita. Ada apa kemudian habis waktu kita hanya untuk BBM, WhatsApp dan yang lainnya. Allahu musta'an wa la tiklan. Di DKI Jakarta saat ini mendapat ujian berat, mendapat pemimpin yang non-muslim. Bagaimana sikap kaum muslimin yang di sana? Sikap di sana jangan melakukan sikap-sikap yang gegabah,
yang bisa merugikan Islam. Kalau memang kita tidak punya kemampuan, ya sudahlah, kita sabar sambil terus dakwah Islam digalakan. Adapun kemudian membuat gerakan-gerakan yang arogan, akhirnya terjadi kekacauan, akhirnya tumpah darah, maka ini tidak pernah diajarkan oleh Islam. Islam selalu melihat maslahat dan mafsadah. Lihat maslahat dan mafsadahnya. Justru kita harusnya kaum muslimin di Jakarta itu mempersiapkan kekuatan untuk nanti pemilihan presiden gubernur yang akan datang. Jangan sampai terulang lagi non muslim yang naik. Makanya yang untuk persiapan nanti ini pemilihan yang akan datang 5 tahun lagi misalnya atau 4 tahun lagi, persiapkan. Yang ada adalah kaum muslimin berpikir masing-masing. Yang ada kaum muslimin berpecah belah. Ya, sebab kalau muslimin bersepakat, ya udah, ya jangan sampai terulang, jangan sampai Jakarta itu untuk nantinya dikuasai oleh orang non muslim lagi. Bagaimana caranya? Harus dipikirkan. Adapun kemudian kita ribut, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Akhirnya apa? Orang Islam sendiri malah apa? Menjadi jelek di mata dunia. Semakin terlihat Islam itu lihat arogan dan yang lainnya. Jangan, akhi. Perlihatkan Islam itu indah. Perlihatkan Islam dan sunnah itu indah. Antum lihat bagaimana kaum muslimin yang ada di Amerika. Bagaimana kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka di bawah pimpinan orang-orang yang non-muslim, tapi mereka memperlihatkan akhlak. Mereka memperlihatkan keindahan Islam, sehingga mereka melihat Islam itu indah. Di Amerika setiap bulannya 20.000 orang masuk Islam. Dan itu negara yang paling tinggi populasi umat Islamnya. Di Eropa pun sekarang menggeliat Islam itu, Pak. Lihat orang Islam yang masuk Islam itu luar biasa. Makanya di sana orang sudah mulai ketakutan. Karena apa? Karena kaum muslimin di sana itu semakin besar dan semakin besar. Sementara di Indonesia kebalikan. Banyak orang Islam murtad. Demi sesuap nasi, demi dunia, demi kedudukan, banyak umat Islam murtad. Lihat di lereng Gunung Bromo, di sebuah desa yang tadinya 99% muslim, sekarang berubah jadi 99% bukan muslim. Tersisa satu keluarga saja yang masih bertahan di atas keislaman. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Pertama, kita kaum muslimin kurang perhatian terhadap rakyat yang miskin. Orang-orang kaya kita harusnya bersatu padu memperhatikan masyarakat yang susah itu. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Makanya inilah kenyataan yang ada, kaum muslimin masing-masing sibuk memperebutkan kekuasaannya sendiri, ya dunianya sendiri. Akhirnya jangan salahkan kalau ternyata Allah kuasakan kepada kita orang-orang yang tidak sayang kepada kita. Bagaimana sikap kita menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekeliling kita, misal dalam keluarga karena pengaruh televisi, tontonan-tontonannya, juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di keluarga kita. Kalau ternyata kebiasaan itu akibat kita yang membelikan televisi, tanggung jawab di hadapan Allah. Bapak, ibu beli televisi, diperlihatkan kepada anak tontonan-tontonan yang tidak sesuai syariat. Akhirnya anak pun mengikuti gaya-gaya artis yang ada di sinetron, pakaiannya dan yang lainnya. Maka yang menanggung dosa anak bapak dan ibunya. Kenapa? Karena bapak dan ibulah yang memasukkannya ke dalam rumah bapak, sehingga merusak pemikiran-pemikiran anak kita. Jangan, Pak, bapak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pendidikan yang bapak didikan kepada anak dan istri bapak. Iya. Coba dengarkan hadis
La yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga dayyuth. Siapa dayyuth? Seorang kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan, melihat istrinya bersolek, dandan, mempertontonkan auratnya, tidak peduli. Melihat anak wanitanya dibawa oleh anak laki-laki lain, mempertontonkan auratnya, tidak peduli. Ini orang tidak punya kecemburuan. Rasulullah mengatakan tidak masuk surga dayyuth. Kepala rumah tangga seperti ini tidak masuk surga, kata Rasulullah. Bapak ingin masuk surga? Baik. Kalau begitu, ajaklah baik-baik istri dan anak Bapak. Hilangkan sebab-sebab yang akan bisa merusak mereka. Televisi ganti dengan televisi Islam yang memperlihatkan jilbab, yang memperlihatkan Al-Quran, yang menyajikan kajian. Ya, perlihatkan akhlak. Anak-anak kita didik dengan akhlak yang baik. Penting Pak, penting sekali. Ya. Karena itu adalah amanah kita ya akhi. Dalam rumah tangga hanya istri yang mementingkan akhirat, namun suami masih cinta dunia. Istri yang alhamdulillah cinta akhirat berusahalah berpikir bagaimana suaminya mengurangi cinta dunianya. Karena untuk merubah seseorang tidak secepat yang kita inginkan. Sekarang ibu, ya ada seorang ibu berkata kepada saya, Ustadz, alhamdulillah saya udah ngaji. Tapi suami saya ini Ustadz, susah dibawa ngaji. Boleh nggak saya minta cerai? Kata saya, ibu dulu kok mau nikah sama dia? Dulu saya sama-sama jahil Ustadz. Sama-sama nggak tahu. Ya udah, kalau ibu dulu sama-sama nggak tahu, sekarang bagaimana caranya sama-sama ngaji? Sekarang ibu dapat duluan hidayah, insya Allah suami ibu dapat hidayah. Coba pikirkan bagaimana ibu bisa mengajak suami ibu kepada surga. Coba. Jangan hanya karena saya sudah dapat hidayah, suami saya sudah cuekin, suami saya bukan tidak pantas lagi buat saya. Jangan seperti itu. Karena dulu ibu menikah dengan dia atas dasar kesukaan ibu kepada dia. Maka tidakkah ibu berusaha untuk mencintai dia agar dia selamat dari api neraka? Perlihatkan akhlak kepada ibu kepada dia. Ibu ngaji bukan untuk merasa lebih hebat dari suami, bukan. Tapi ibu ngaji untuk dipraktekkan ilmu itu pada suami. Yang orang yang paling berhak untuk mendapatkan praktek ilmu ibu adalah suami ibu yang pertama kali. Kenapa kita setelah ngaji kemudian kita malah angkuh, kemudian kita hanya bisa melihat kesalahan-kesalahan suami? Kenapa setelah ngaji mata kita begitu jeli melihat kesalahan? Lisan kita semakin tajam kepada suami. Seperti itukah hasil pengajian? Berarti itu tanda ilmu kita tidak bermanfaat, Bu. Maka pandanglah ibu, pandanglah suami dengan pandangan kasih sayang. Kasihan suami saya ini. Saya berpikir bagaimana suami saya bisa mencintai kehidupan akhirat. Kenalkan dia kepada Allah. Ajak pikir dia tentang tujuan hidup dia di dunia di mana. Ingatkan bahwa dia hidup di dunia dan dia tidak akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, begitu seharusnya ibu. Ya. Bagaimana nasihat antum tentang fitnah? Misal dituduh berbuat sesuatu. Nah ini fitnah bahasa Indonesia. Ya, kalau di orang Indonesia fitnah itu artinya dituduh. Saya difitnah sama dia. Sedangkan fitnah menurut bahasa Arab artinya ujian. Makanya kata fitnah yang saya sebutkan dari awal jangan dipahami dengan fitnah bahasa Indonesia, tapi fahami fitnah menurut bahasa Arab. Ya. Karena di Indonesia ini terkadang konotasi atau maknanya berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ya. Nah, kalau kita difitnah, dituduh sama orang gimana Ustadz? Kalau bisa kita mengklarifikasi dan menyatakan bahwa itu tuduhan tidak benar, lakukan. Tapi kalau kita lemah tidak bisa, sabar, mintalah kepada Allah. Kata Rasulullah bersabda,
Wa ma dzulima 'abdun bimadlamatin sabaru 'alaiha illa zadallahu izza. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman dan dia sabar menghadapinya karena dia tidak mampu untuk membalasnya, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaannya, kata Rasulullah. Allah akan tambahkan kemuliaannya. Lalu bagaimana cara menolak bersalaman jika kita diajak bersalaman oleh wanita yang sudah tua yang bukan mahram kita? Tuanya yang segimana, Pak? Kalau tuanya udah nenek peot nggak apa-apa insya Allah. Karena apa? Tidak ada syahwat di situ. Allahu a'lam. Tapi kalau bapak menghindar itu lebih baik. Tapi kalau ini masih muda, masih kinclong lagi, walaupun umurnya 45 tahun tapi masih kinclong, jangan, Pak. Rasulullah SAW pernah ketika di baiat ada seorang wanita mau salaman sama Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat tangan sambil berkata, aku tidak bersalaman dengan wanita. Aku tidak bersalaman dengan wanita. Maka dari itu upayakan semaksimal mungkin. Tapi Ustadz ini dosen saya, bilang ke dosen, maaf Bu dosen, ada hadis Rasulullah melarang untuk menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi saya tidak bisa salaman. Sampaikan aja terus terang. Ya. Supaya apa? Supaya kita setidaknya memberitahu dia bahwa ini perkara yang tidak disyariatkan, bahkan tidak boleh dalam syariat Islam. Ya. Terkadang ya kita kepada adik ipar kita. Adik ipar kita bukan mahram kita. Jangan dan tidak boleh salaman. Maka tidak boleh. Jaga di situ, ya. Ustadz, apa yang harus kita lakukan untuk membangun kekuatan yang bisa menghalau makar-makar Yahudi dan Nasrani? Saya tidak rela menjadi santapan-santapan mereka dan jangan sampai mereka menyantap anak cucu saya. Ibu, di zaman sekarang memang luar biasa dahsyat makar mereka itu. Kita hanya sebatas melindungi diri kita dan keluarga kita semampu kita. Sekarang ibu upayakan supaya kita, saya sendiri, kita semua, pribadi-pribadi kita dulu deh, kita didik diri kita. Ajak anak-anak kita ke pengajian. Jauhi dari media-media yang bisa merusak. Itu dulu yang kita bisa lakukan, karena Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dulu. Itu dulu deh. Kalau kita memikirkan sesuatu yang besar, sulit buat kita rasanya. Setiap kita berusaha semaksimal mungkin, Pak. Sekarang kita lihat, media dikuasai Yahudi. Nah, kita berpikir gimana umat Islam punya media yang betul-betul memperlihatkan sunnah, menutup aurat, dan jauh dari sesuatu penyimpangan syariat. Itu yang kita pikirkan. Sekarang banyak sebetulnya televisi-televisi swasta yang pemiliknya orang Islam. Tapi sayang, orang Islam sih orang Islam, Pak, maaf Pak. Tapi ketika kita tawarkan, gak mau. Kalau acara-acara yang joget-joget, mau dia, Pak. Betul. Acara yang berbau menontonkan aurat, senang dia. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana televisinya mengundang banyak iklan. Bagaimana supaya orang-orang banyak bisa menyaksikan hiburan, isinya hiburan. Itu yang dipikirkan susah akhirnya, Pak. Coba kalau misalnya Bapak punya uang yang banyak, Bapak bisa membuat sebuah televisi nasional yang betul-betul sesuai dengan Islam. Tidak mempertontonkan aurat, iklan-iklannya pun tidak menampangkan perempuan-perempuan. Kapan itu bisa kita lakukan? Kita hanya sebatas melakukan sesuai dengan kemampuan saja. Kita nggak mampu gimana? Sementara media dikuasai orang-orang Yahudi. Ini yang harus kita pahamkan, Pak. Maka kita dakwahi. Para pemilik televisi itu kita dakwahi, kita sadarkan.
agar mereka mau ya tidak menampangkan sesuatu yang merupakan aurat kepada manusia. Inilah kenyataan yang ada akhwat Islam azakumullah. Pak Ustadz, saya mau tanya, adik saya masuk organisasi atau kelompok Islam sangat fanatik sekali sama organisasi, sampai-sampai adik saya ditinggal atau dititipkan ke orang lain demi ikut huru hara. Pak, memang benar kata Allah, sebab utama perpecahan itu lebih berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Coba dengarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30-31. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah mengatakan di akhir ayat itu, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Rupanya yang dibanggakan kelompoknya. Kalau sudah yang dibanggakan kelompok dan namanya, saya yakin pecah umat Islam. Tapi kalau kita lebih berbangga dengan Al-Quran dan hadis, siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita pegang. Yang tidak sesuai, maaf, bukannya saya tidak menghormati Anda, saya lebih kepada Al-Quran dan hadis. Saya yakin umat Islam tidak akan berpecah, Pak. Tapi masalahnya kita lebih berbangga dengan apa yang ada pada kelompok kita. Buku-buku panduan yang kita pegang di kelompok kita seakan sebuah kebenaran yang tak akan mungkin salah. Padahal Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di antara dekatnya hari kiamat akan dibacakan masnah. Ya, ketika dibacakan masnah tidak ada yang berani untuk mengingkarinya. Ketika ditanya, "Hai Rasulullah, apa itu masnah?" Dijawab, semua yang dijadikan panduan selain kitabullah. Hati-hati, Pak. Jangan yang kita banggakan itu nama organisasi, yayasan, ustadz, jangan. Yang kita lihat adalah sesuai tidak dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu. Karena kita Islam, agama bukan milik organisasi. Islam bukan milik kiai, bukan milik orang tertentu, tapi Islam milik Allah. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Islam tidak terikat pada satu madhab. Tidak. Makanya inilah ya akhwan Islam, kita lepaskan ikatan-ikatan hizbiyah itu. Kita lepaskan ikatan-ikatan fanatisme itu. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita lakukan ya akhwan Islam. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat.